ada tugas dari guru penggerak, yaitu mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Boleh ya Ibu ya? Iya, silakan. Langsung saja ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan pertama, selama ini Bu, bagaimana cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan awal? Untuk mengidentifikasi kasus yang merujuk pada dilema dan rujukan moral itu, saya melihat dulu dari sudut pandang hukum. Kalau memang dia kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar atau lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Jadi kalau memang dia salah lawan benar itu berarti positif. Berarti lewat kita menyadari jalur hukumnya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Iya, silakan. Jadi gini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan yang sama Bu, sama-sama benar dan mempunyai sama-sama nilai kebajikannya Bu. Oke, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut harus menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak. Jadi harus adil dalam mengambil keputusan. Kemudian Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya mungkin yang saya lakukan menentukan penyebab permasalahannya, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, kemudian akan dipertimbangkan lagi dengan berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan mengambil keputusan tersebut. Banyak Ya, ya kawan-kawannya jadi harus dimusyawarahkan dulu, kemudian dicari solusi, kemudian dipertimbangkan dulu hasilnya agar tidak merugikan. Lalu pertanyaan yang keempat Bu, kira-kira hal-hal apa saja Bu selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Jadi selama ini saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum, yaitu solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang, baik untuk jangka panjang. Jadi itu langkah-langkah yang selama ini dilakukan. Jadi memikirkan jangka panjang ya. Iya, jadi kalau bisa solusi yang kita temukan itu bermanfaat bagi orang banyak, terutama warga sekolah, dan berlaku untuk jangka panjang. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Misalnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menghadapi permasalahan etika dan peraturan ini, dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu di antara mereka. Jadi tentunya semuanya harus diambil sesuai dengan
alurnya yang merupakan masalah yang sama-sama benar dalam mengambil keputusan itu harus menguntungkan keduanya. Jadi walaupun dia dianggap sulit untuk mengambilnya, tapi setidaknya karena keduanya mungkin susah untuk dipilah, sama-sama dalam keadaan benar, maka harus sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Kemudian pertanyaan ketujuh ya Bu ya. Kira-kira apakah seseorang atau faktor-faktor apa Bu selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, dalam mengambil keputusan dilema etika ini, saya selalu mengajak warga sekolah tentunya. Warga sekolah itu sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian wali murid, kemudian stakeholder di sekeliling, di lingkungan, kemudian orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak sekali yang membantu dalam mencari alternatif atau solusinya, tetapi tidak lepas dari kita memang harus melibatkan semua warga yang ada di sekolah itu dan di lingkungan itu. Jadi istilahnya dirapatkan dulu ya. Jadi harus selalu diadakan musyawarah bersama. Ya Bu, lanjut ya Bu ya. Pertanyaan terakhir. Ini Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari pembelajaran pengalaman Ibu, kira-kira pengalaman apa pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di ini? Jadi dari setiap permasalahan yang ada yang berhubungan dengan etika di sekolah itu, saya jadi merasakan saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Jadi dari hal-hal tersebut saya bisa mempunyai pengalaman yang banyak untuk mengatasi masalah. Setiap kasus bisa dijadikan pembelajaran dan pengalaman bagi saya. Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya dan menyelesaikan tugas ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti saya dapat belajar dari Ibu memutuskan permasalahan. Sama-sama, mudah-mudahan juga lancar, Bu Nelly berjalan dengan lancar, sukses, nggak ada halangan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam Bu Nelly. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk menyelesaikan tugas saya dalam program Guru Penggerak untuk mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan yang mengenai kebajikan dunia etika Ibu. Bisa dimulai ya Bu ya? Terima kasih Bu Nelly sudah percaya kepada saya khususnya sebagai kepala sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya Bu Nelly atas terpilihnya sebagai guru penggerak. Semoga kedepannya sukses, lancar dan bermanfaat khususnya bagi Bu Nelly dan sekolah yang diwenang ya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Gimana apa pertanyaan yang harus dijawab? Iya, gini Bu. Langsung pertanyaan pertama ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana? Ini ya benar ya. Mungkin sebelumnya saya harus melihat dari sudut pandang moralnya dan hukumnya. Apabila kasus tersebut memang melanggar hukum, berarti kasus tersebut ada benar ada salah. Tapi kalau misalkan kasus tersebut hanya benar, itu berarti dia hanya merupakan dilema saja. Berarti dilema etika ya atau attitude ya, hanya terbentuk dilema saja. Jadi kalau dia benar sama benar dilema etika ya, berarti ya. Kalau dia benar sama salah berarti moral. Hukum ya jadi. Iya. Oh seperti itu. Ya.
yang selanjutnya Bu, kalau selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Bu. Bagaimana? Jadi sebelum saya mengambil keputusan, biasanya dalam kasus ya, Ya. dilema etikanya, maka terlebih dahulu saya mencari fakta-fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian menganalisis ya, besar atau salahnya kasus tersebut, yang atau sepertinya baru berkelanjutan kita alternatif solusi seperti apa untuk menentukan sikap ke depannya dan tidak akan merugikan satu pihak ya, berarti menguntungkan semua pihak. Berarti diidentifikasi dulu lah istilahnya ya Bu ya, identifikasi kemudian baru dirapatkan gitu ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur-prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan sepertinya mencari penyebab dari masalah tersebut, kemudian siapa saja yang terlibat, lalu kita berdiskusi dengan orang-orang yang terlibat masalah tersebut. Jika diperlukan, mungkin saya akan melakukan diskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat suatu keputusan ya, kemudian menimbang kembali dari berbagai sudut pandang sebelum menentukan keputusan dan benar diputuskan. Artinya benar-benar identifikasi yang perlu pertama dilakukan ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan keempat ini Bu ya. Jadi hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-halnya yang efektif ya, ya efektif. Dalam dilema etika adalah menelaah siapa saja yang terlibat, apakah sifatnya mendesak atau tidak kasus dilema ini, kemudian menentukan alternatif apa yang harus dilakukan atau solusinya seperti apa. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan ya dalam mengambil keputusan, menurut saya bagaimana dalam mengambil keputusan itu dapat menguntungkan kedua belah pihak ya, atau banyak orang, sehingga tidak ada yang dirugikan. Tapi saya sudah lakukan jadi harus benar-benar memikirkan bagaimana agar keputusan tersebut benar-benar adil ya, adil, jangan berat sebelah ya, mementingkan ego sendiri ya, seperti itu ya. Jadi harus adil ya Bu ya, intinya Bu ya, jadi tidak berat sebelah. Kemudian Bu, yang pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau memang permasalahannya itu ringan, ya mungkin bisa saya putuskan pada saat itu. Tapi kalau memang terasa berat, misalkan terlibat, ya kita berdiskusi dulu ya. Bila mungkin juga kita warga sekolah lain sharing lah ya, bagaimana menentukan keputusan yang terbaik gitu. Jadi adil ya untuk semua pihak. Jadi kita butuh, kalau memang agak berat ya kita butuh sharing ke luar sekolahan. Tapi kalau memang bisa diputuskan sendiri atau ringan, ya mungkin bisa diputuskan sendiri pada saat itu. Jadi kalau ringan langsung diputuskan ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Ya biasanya kalau untuk bermudah mengambil keputusan itu kita dilema etika ini, dilema ini ada orang-orang yang terlibat. Biasanya tim manajer itu dalam sekolah ya, kalau sekolah dan wakil kepala sekolah yang terlibatkan ya, termasuk warga sekolah itu, dan warga sekolah yang benar-benar mereka yang sudah profesional. Seperti itu ya. Maka setiap sekolah pasti ada tim manajernya, Tim manajemennya lagi terlibat ya. yang terlibat ya. Kita anggap benar-benar memang mereka sudah profesional. Terakhir Ibu, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi itu Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau pengalaman apa yang kira-kiranya dari dalam pengambilan keputusan dilema etika ini selama ini? Kesimpulannya ya, kesimpulan dalam mengambil keputusan suatu pelajaran bagi saya sebagai kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Iya. Kita harus bijak dalam melakukan langkah atau seperti apa untuk bawahannya atau pegawai atau guru yang ada di sekolah tersebut. Jadi harus bersikap adil. Kemudian masalah itu harus ibu harus berhati-hati untuk menentukan suatu keputusan. Itu kan keputusan yang tepat. Jadi tidak tergopoh-gopoh dengan mengambil keputusan. Kita harus pikirkan dulu bagaimana cara menentukan seperti itu. Itu menjadi Jadi intinya bijaksana dan keputusan harus adil ya Bu ya. Dan juga artinya dibicarakan dan tidak tergopoh-gopoh. Terima kasih Bu, sebelumnya saya ucapkan Bu sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Ya mudah-mudahan nanti saya dapat mempelajari dan juga kalau misalnya insya Allah bisa menerapkan pengambilan keputusan ini di kelas saya Bu, khususnya untuk anak-anak didik saya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Selamat sekali lagi ya Bu Nelly, dan ini juga suatu artinya himbauan lah ya, mengingatkan suatu langkah itu memang kita tidak bisa melakukan untuk diri sendiri, paling tidak kita terapkan untuk lapangan anak didik dan sekolah khususnya. Selamat sekali lagi ya Nelly ya. Oke. Terima kasih ya Bu. Pamit ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Mari Bu.